atau mujizat sebelum eksekusi ya. Nah, gambar pertama ini diawali dengan ada sebuah gambar pohon ya. Tapi pohonnya ini kalau teman-teman lihat, kalau udah begini apa sih yang dalam pikiran teman-teman? Wah, itu pohonnya kayaknya udah tua gitu ya, udah tua gitu. Dan akarnya tebel banget, itu kuat banget, bisa sampai tuh kayak semuanya tuh berakar sampai keluar gitu. Nah ya, emang bener ya teman-teman, pohon ini namanya jenisnya tuh pohon 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 pinus ya. Pohon ini biasanya dia ini tumbuh di puncak-puncak gunung yang tinggi. Nah, sebagian dari jenis pohon pinus ini usianya itu udah 4 ribuan tahun. Jadi jelas banget ini udah pohon sangat tua, dan pohon ini namanya pohon Metusaleh. Metusela. Sorry terbalik. Metusela. Hampir-hampir sama dengan apa kode Alkitab Metusaleh ya. Nah, kalau Metusela itu di Alkitab itu usianya juga paling paling banyak ya. Nah, pohon itu Metusela ini juga usianya 4 ribuan tahun, dan pohon ini tuh pohon yang bisa dibilang nggak semua orang tahu, tapi ada di Amerika. Dan ini sangat disimpan sekali, dijaga sekali rahasianya. Dan karena dia berada di puncak gunung, pohon ini sangat kuat dari terjangan angin badai gitu ya kan, sangat kuat dari halilintar yang dahsyat gitu kan, dan terpapar hujan, terik panas, matahari dan lain sebagainya, dia udah kuat ya. Nah, kenapa pohon ini bisa masih tetap bertahan dengan kondisi cuaca yang buruk ya teman-teman? Uh, karena pohon ini memiliki apa namanya akar akar yang sangat kuat di bawahnya ya. Dia makanya dia bisa berdiri teguh terus, tetap bisa bertahan karena lapisan tanahnya itu akarnya udah sampai dalam, udah kuat, jadi bisa menahan cuaca buruk sekalipun dan bisa bertahan hidup ya, terus ada uh, sampai bertahan gitu. Dan makanya pohon ini nggak semua orang bisa tahu, bisa datangin ke tempat itu ya. Nah, jadi teman-teman, untuk melindungi pohon ini makanya tadi aku bilang nggak semua orang bisa tahu, dan itu kondisinya sangat dirahasiakan ya. Jadi supaya uh, terkait dengan pohon pinus ini berdiri kokoh yang tadi aku bilang itu, maka di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dibilang bahwa sama seperti pohon itu, kita pun juga dibilang kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Jadi inilah uh, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi seperti pohon yang sangat kuat. Itu dibilang bahwa kita walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith ya, bonding in it with thanksgiving. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan sama kita semuanya. Kalau kita udah terima Kristus, berarti kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Tetapi seperti yang tadi udah bilang bahwa kita biarlah kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hati kita melimpah dengan syukur. Nah, nah, pelajaran kita hari ini saya mau kita semua ke firman Tuhan yang ada di Kisah 12 ya. Walaupun saya udah tulis ayatnya, tapi langkah lebih baik memang kita punya kitab masing-masing, dan kita bisa buka kitab masing-masing di Kisah 12. Kita akan membahas mulai dari ayat 4 sampai 5 ya. Jadi Kisah 12 ini pada waktu itu Raja Herodes itu ada di pemerintahan. Nah, karena kan bangsa Israel itu ada di bawah pemerintahan kekuasaan bangsa Roma, jadi Raja Herodes ini ditunjuk untuk memerintah.
untuk memerintah di sana. Dan pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras dan terhadap beberapa orang dari Yerusalem, bahkan dia menyuruh untuk membunuh Rasul, kalau kita ingat ya backgroundnya ya, membunuh Rasul Yakobus. Nah, Rasul Yakobus adalah saudara daripada Yohanes. Dibunuhlah dengan pedang, dan ketika Raja Herodes melihat bahwa membunuh Yakobus itu ternyata menyenangkan hati banyak orang ya, gitu, menyenangkan hati banyak orang-orang Yahudi, maka dia pun melakukan hal yang sama kepada si Petrus, ya, kepada kepada Petrus. Jadi dia memerintah dengan jahatnya, dan dia menyuruh orang-orang itu untuk menangkap menangkap Petrus. Nah, Petrus jadi ditahan, dan waktu itu sedang berlangsung hari raya roti tidak beragi. Lalu dilanjut dengan hari raya Paskah. Nah, jadi di sini kita baca sama-sama ya, Kisah 12 ayat 4 dan 5. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, jadi teman-teman, dibilang di sini bahwa Petrus ditangkap, ya. Petrus ditangkap, terus Herodes suruh penjarain di bawah penjagaan 4 regu. 4 regu masing-masing 4 prajurit. Jadi berarti berapa orang tuh? 4 kali 4, 16 ya. 16 orang totalnya. Jadi mereka masing-masing itu dibuat 4 regu, 1 regu itu 4 orang. Jadi 16 orang yang mengawal, yang menjaga Petrus, dan mengawal Petrus supaya, ya dengan maksud supaya udah pasti Petrus nggak boleh keluar gitu kan. Nah, jadi penjaganya tuh ketat banget ya, ketat seperti itu. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 5 ya, yang tadi aku bilang latar belakangnya adalah Herodes itu ingat waktu itu dia pernah menahan, sebelumnya tuh menahan para rasul yang dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di pasal 5 itu dibilang bahwa pada waktu malam seorang malaikat itu meloloskan ya. Malaikat Tuhan itu meloloskan para rasul itu sehingga mereka itu bisa lolos. Makanya Herodes ini menjaga Petrus, menyuruh prajurit-prajuritnya supaya menjaga Petrus dengan ketat supaya jangan terjadi lagi tuh hal-hal seperti itu gitu kan, yang mana bisa lolos gitu kan. Dan pada saat itu dilakukanlah tindakan yang super ketat dan berlapis-lapis ganda ya. Sedangkan di sisi lain mungkin jemaat berpikir bahwa aduh, karena mereka udah pada kehilangan rasul waktu itu, Rasul Yakobus, jemaat-jemaat yang di sana tuh nggak mau mereka tuh kehilangan Rasul Petrus lagi gitu ya, karena kita tahu bahwa pekerjaan rasul-rasul ini adalah untuk mengabarkan Injil, dan mereka itu bersatu hati gitu untuk mengabarkan kebenaran ya, Injil kebenaran Tuhan, dan mereka tuh nggak mau gitu loh Rasul Petrus itu ditangkap gitu dan dipenjara ya. Dan akhirnya karena mereka nggak mau lagi kehilangan, sekarang Petrus itu dipenjara lagi gitu kan. Terus Yakobus waktu itu sudah mati, Petrus sekarang ditahan, Yohanes juga masih, pada saat itu kan kita tahu ya pemimpin-pemimpin mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes gitu kan. Dan pada hari itu mereka itu nggak mau kehilangan daripada rekan-rekan pelayanan pelayanan mereka ya. Dan tapi jemaat percaya bahwa Tuhan akan bahwa Tuhan akan menolong Petrus, sehingga kalau tadi kita bilang jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah ya. Jadi mereka
itu sedang bersatu hati berdoa supaya Petrus itu bisa Tuhan memberikan mujizatnya ya untuk bisa melepaskan Petrus dan menolong Petrus gitu. Dan itulah sebabnya kalau tadi kita lihat di pasal 5 ini ya, demikianlah mereka jemaat mendoakannya kepada Allah. Jadi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka nggak cuma sekedar berdoa, tetapi mereka nggak cuma sekedar berdoa, mau buru berdoa, mau nggak sekedar melayani, tapi mereka juga berdoa juga, mereka mendoakan sesama mereka gitu kan. Nah, apa sih maksudnya dari yang tadi kita baca itu? Kita bisa ambil teman-teman seperti ini. Jadi seringkali ya kita kayak yang kita tuh aktif gitu dalam melayani gitu. Kita suka untuk melayani. Oke, tapi terkadang kita lupa untuk mendoakan, ada nggak sih di antara rekan-rekan kita, orang-orang sekitar kita tuh yang perlu untuk kita doakan juga ya. Jadi kita nggak hanya bekerja untuk melayani, tapi kita juga perlu untuk mendoakan mereka ya. Saya cukup terharu sih dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan pelayanan mereka di pasal di pasalnya tadi dibilang bahwa jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah ya. Karena itulah ya, sekedar untuk nggak cuma sekedar untuk melayani, tapi mendoakan mendoakan juga perlu untuk kita lakukan gitu. Nah, di pasal yang di ayat yang ke-6 dikatakan, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai, ya, kanan dan kiri. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, jadi pada malam itu sebelum Herodes hendak menghadapkan Petrus kepada orang banyak, ya, mau dieksekusi si Petrus untuk menerima hukuman mati. Pada malam itu kan Petrus tidur, ya, di antara prajurit-prajurit gitu, ya. Dan Petrus tidur di antara dua prajurit terbelenggu dengan dua rantai, ya. Berarti kanan kirinya itu pasti rantainya bukan rantai sembarang rantai ya gitu kan, dan prajurit-prajurit yang lain pun juga berkawal gitu, berkawal di muka pintu, artinya mereka itu berkawal di dalam juga berkawal di luar gitu kan, saking 16 prajurit berarti super ketat, ada yang di dalam dan juga ada yang di luar gitu. Dan Herodes dibilang menjaga Petrus benar-benar, nggak kasih celah sedikit pun juga, dan nggak hanya Petrus berada di dalam penjara yang super ketat itu, tapi uh, prajuritnya pun juga ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya untuk menjaga Petrus ya. Kemudian di luar muka pintu pun juga pengawal juga berjaga-jaga siang dan malam, dan segala kesempatan untuk bisa lolos sudah pasti, kalau menurut akal manusia itu nggak mungkin, tapi kita tahu bahwa uh, kes- uh, kesulitan manusia itu adalah kesempatan dari Allah ya. Jadi inilah makanya dibilang inilah malam menjelang eksekusi itu ya. Jadi ketika ketika manusia mengalami kesulitan, ini kesempatan Allah untuk memberikan pertolongan ya teman-teman. Dan karena karena malam itu menjelang eksekusi besok paginya Petrus akan dihadapkan ke orang banyak. Disitulah akan dilangsungkan hukuman mati bagi Petrus. Tapi kalau kita baca di sini, uh, yang aku warna kuning ya, Petrus tidur di antara dua orang terbelenggu dengan dua rantai. Kalau teman-teman bayangkan besok teman-teman tuh mau dieksekusi gitu kan, kira-kira kalian bisa tidur nggak sih? Gitu ya. Misalnya aku kalau misalnya besok mau ujian aja gitu ya teman-teman, aku contohnya aku mau make teaching, aku kan guru ya teman-teman. Itu aku udah stres malamnya gitu kan.
aku mau ada ujian gitu kan, aku mau dites gitu kan, nggak bisa loh aku bisa tidur gitu. Tapi aku tuh ngebayangin Petrus dia bisa tidur coba dengan santai. Aku yakin sih dia dia tenang gitu kan tidur gitu kan. Padahal besoknya dia nggak tahu gitu ya, lu besok mau dieksekusi. Besok udah hari terakhir, siap-siap gitu kan. Gitu. Tapi di sini Petrus itu bisa bisa tidur gitu ya teman-teman, di antara prajurit-prajurit itu yang sedang berkawal di dalam maupun di luar gitu ya. Dan tapi kenapa sih gitu ya? Kenapa sih dia itu bisa tidur gitu ya? Kenapa dia bisa tidur? Aku yakin kenapa dia bisa tidur itu karena dia tuh udah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan dia udah percaya, bahwa Tuhan itu akan menolong dia sekalipun dia besok harus dieksekusi. Dan ini pasti ada pertumbuhan iman gak sih teman-teman yang Petrus alamin pada Yesus gitu kan. Dia pasti kan bertumbuh gitu kan. Karena Petrus itu makin lama Petrus bertumbuh untuk belajar untuk mempercayai Tuhan. Tadi kita mungkin teman-teman, kalau tadi kita di pasal 5 itu ada mukjizat juga terjadi bahwa pintu-pintu penjaranya itu terbuka gitu kan. Nah, karena Petrus mulai bertumbuh untuk belajar mempercayai Tuhan, jadi ya udah gitu kan. Dia makin percaya sama Tuhan. Mungkin dia udah sering alami gitu mukjizat-mukjizat yang Tuhan yang dia lihat yang dia lihat dengan jelas gitu kan. Jadi dia belajar untuk mempercayai kepada Tuhan. Sekalipun dia besoknya tuh di dalam uh, hukuman mati, eksekusi gitu kan. Jadi pelajaran bagi kita tuh apa gitu ya. Mungkin biarlah kita tuh makin belajar untuk percaya sama Tuhan. Sekalipun kita mengalami kayak, aduh Tuhan, kok tantangannya berat gitu ya kan. Aduh Tuhan, kok ada masalah. Mungkin permasalahan kita berbeda-beda, tapi ya teman-teman, tapi yang Tuhan mau tuh supaya kita tuh belajar setiap hari bertumbuh untuk mempercayai Tuhan, dan kita akan makin lebih peaceful kita. Karena kita udah serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, mungkin pasti Petrus bilang, ya kalau Tuhan mau kendaki aku besok akan mati, ya udah, aku berserah gitu kan. Dia oke-oke aja untuk mati untuk Yesus gitu kan, untuk kebenaran. Tapi dia pasti akan bilang, apapun kehendak Tuhan, biar itu terjadi sesuai kehendakmu bukan kehendakku gitu kan. Jadi kalau menurut apapun yang Tuhan kehendaki menurut pikiran Petrus, ya mungkin aku terima ya Tuhan gitu kan. Itu yang namanya udah berserah kepada Tuhan ya. Nah, lanjut. Nah, lihat 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan si Petrus, ya, tangan Petrus. Nah, ternyata Tuhan mengirimkan seorang malaikat dan tiba-tiba ada cahaya ya, ada cahaya Petrus. Tuhan memberikan terang ya. Tuhan kasih Petrus kirimkan malaikat dan tiba-tiba ada cahaya ada cahaya di penjara itu yang bersinar ya. Tapi kalau aku lihat mungkin ya karena bersinar terus tiba-tiba mungkin Petrus belum bangun kali ya. Udah biasa kan kalau udah keterangan kan itu pasti akan membuat orang terbangun. Tapi aku melihat di sini ada kata-kata malaikat itu tepuk dia bangun gitu kan. Jadi mungkin cahaya tuh kurang terang kali ya, gitu kan. Cahayanya belum sampai membangunkan Petrus sehingga akhirnya malaikat itu kayak tepuk bangun segera ya. Nah, ketika malaikat itu menepuk Petrus bangun segera, dia langsung bangun gitu kan. Dan lepas semua rantai di tangan kanan dan di tangan Petrus. Teman-teman, kadang-kadang tuh Tuhan tuh mungkin kasih kita terang, tapi kita masih dalam kegelapan gitu kan. Tuhan udah tahu, Tuhan kasih kita tuh terang, dan kita tuh tahu terang itu. Tapi terkadang Tuhan tuh harus tepuk kita gitu kan. Tepuk terus kita bangun gitu kan. Kamu udah tahu terang gitu kan. Kamu udah
kamu udah banyak hal kebenaran yang Tuhan kasih kepada kamu dan yang kamu tahu gitu kan. Tapi seringkali kita jalan semakin jauh kalau nggak ditepuk ya kita akan semakin jauh. Tapi mungkin tepukan-tepukan apa sih yang kita rasain, yang kita pernah kita alamin, tepukan-tepukan dari Tuhan gitu kan. Jadi teman-teman Tuhan itu memberikan kita terang ya, masih ada terang. Walaupun kita dalam kegelapan, tapi Tuhan masih memberikan kita terang buat kita untuk kita bisa bangun ya, bisa bangun segera ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya di kisah Bahasa 7 tadi dibilang bahwa bangunlah segera ya. Nah, terkadang ya harus ada templakan-templakan kecil nggak sih buat kita supaya kita bisa bangun gitu kan. Mungkin terkadang juga templakan besar juga kita alamin gitu ya supaya kita tersadarkan kita bangun gitu. Nah, kita ingat teman-teman cerita Zakheus ya. Ya, semuanya pasti udah tahu ya cerita Zakheus. Dan Zakheus ini dibilang bahwa Yesus melihat Zakheus itu naik ke atas pohon. Kenapa dia naik? Karena badannya pendek gitu ya. Dan nggak terlihat di keramaian orang. Tapi Yesus manggil Zakheus segeralah turun ya. Jadi segera turun. Dan mungkin setiap kali tuh Tuhan tuh panggil kita untuk menyelamatkan kita. Dia selalu bilang sama kita segera turun gitu atau segera bangun ya. Memang betul ya teman-teman bahwa keselamatan yang Tuhan mau kasih sama kita itu sifatnya itu penting dan urgent ya, mendesak dan itu penting sekali buat kita. Dan juga banyak orang yang berlambat-lambat seringkali berlambat-lambat untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti Tuhan atau ya udah begini aja dulu nanti aja deh mengikuti Tuhan gitu kan. Eh, Nanti aja lah pasti nanti juga ada waktunya gitu kan. Tapi Tuhan tuh bilang segera ya, segera nggak usah berlambat-lambat, segeralah turun dan segeralah bangun gitu ya. Jadi itu yang bisa kita ambil sampai di pelajaran yang mengenai ini ya. Dan banyak sekali mungkin kayak tadi aku bilang eh, cara-cara Tuhan untuk membangunkan kita. Oh mungkin kayak kita tuh lagi bingung, mungkin ada orang yang lagi galau dengan kesehatannya. Oh kita bingung gitu kan, bagaimana sih untuk bisa uh, hidup lebih jauh lebih sehat gitu kan. Ya Tuhan kirimkan orang-orang untuk kasih video, kamu nonton ini deh, atau kasih kasih ilmu kesehatan. Kita seringkali bingung atau kita lagi kacau atau galau dengan permasalahan kita tuh ternyata ada teman kita yang care sama kita gitu kan, yang mendoakan kita, yang menguatkan kita, sehingga kita tuh jadi lebih merasa bahwa uh, ya kita akan semakin lebih mendekatkan diri sama Tuhan gitu kan, dan kita akan lebih untuk mengambil keputusan bahwa aku mau menerima panggilan Tuhan, aku mau jauh lebih dekat lagi sama Tuhan ya. Jadi banyak sekali alasan-alasan orang untuk merespon panggilan Tuhan uh, dengan kesibukan masing-masing kita gitu ya teman-teman. Banyak sekali alasan-alasan mereka untuk mau merespons dengan baik atau merespon dengan ya udah gitu aja gitu ya. Ya memang Tuhan kan menginginkan supaya semua semua umat Tuhan tuh bisa diselamatkan, tapi balik lagi itu kepada pribadi kita masing-masing gitu ya. Dan Tuhan meminta supaya kita itu bisa merespon cepat gitu kan. Untuk nggak cuma merespon cepat, tapi merespon untuk segera gitu kan, segera menerima panggilan Tuhan. Dan kita akan melihat ya di sini ada rantai yang kisah 12 ini dibilang bahwa lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi.
sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Jadi kayak tadi bahwa hmm, Tuhan, mereka tuh ngomong ya, mereka tuh bilang bahwa ayo cepat gitu kan, segera gitu kan. Udah pakai udah pakai apa yang ada padamu gitu kan. Terus ikut aku aja keluar gitu kan. Keluar dan dia nggak tahu, dia nih nggak tahu apa-apa gitu kan. Dia malah menyangka bahwa ini sebuah penglihatan. Jadi ya udah dia berjalan begitu aja mengikuti mengikuti malaikat itu ya. Lalu di ayat ke selanjutnya, ayat 10 dan 11. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ini adalah satu-satunya cerita tentang Petrus yang dicatat dalam beberapa ayat Alkitab, dan dia tuh nggak banyak bicara ya. Jadi teman-teman, mungkin kalau teman-teman tahu bagaimana sih sifatnya Petrus, Petrus itu orangnya banyak ngomong ya teman-teman, bawel gitu kan. Dia tuh seringkali kayak sok tahu gitu kan, tapi resiko belakangnya tuh dia dia nggak berpikir resiko ke belakang. Yang penting dia tuh show off dulu, yang penting dia tuh terlihat aktif dulu. Itu Petrus ya teman-teman. Dan dia tuh banyak ngomong, tapi di sini di cerita ini dibilang dia tuh nggak banyak ngomong, udah nurut aja deh gitu kan. Disuruh keluar ya udah dia keluar gitu kan. Dia cuma ngikutin malaikat itu lewat mana gitu kan. Dan sampai mereka ke pintu gerbang besi, dibilang gitu. Terus pintunya kebuka sendiri, terus udah sampai di luar, malaikatnya sampai di ujung jalan, malaikatnya menghilang gitu kan. Menghilang. Dan dia berarti udah diselamatkan dong, udah lolos gitu. Dan kesempatan gitu buat dia gitu. Dan jadi kalau tadi kita lihat ya, ada dua rantai itu, rantai sebelah kanan dan rantai sebelah kiri. Dan juga ada tiga pintu yang dia lewati, tiga pintu penjara yang dia lewati. Dan kira-kira teman-teman, apa sih makna dari dua rantai itu? Ada bisa kita maksudkan adalah dua jenis dosa ya. Satu dosa karena melakukan pelanggaran akan perintah Tuhan, yang kedua dosa karena kita nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dosa-dosa inilah yang Tuhan tuh mau lepaskan dari kita ya teman-teman, dan yang Tuhan mau lepaskan dari dua rantai dosa yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing. Dan tadi kita lihat lagi ada tiga pintu yang Petrus lewati ya di bersama malaikat ya. Tadi di 1 Yohanes 2 ayat 16, semua orang yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata bukan, sorry. Jadi teman-teman, seringkali tuh kata tadi aku bilang bahwa dua dosa ini, dosa karena melakukan pelanggaran akan perintah Tuhan, dan dosa karena nggak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin lepaskan dari diri kita. Karena di 1 Yohanes 2:16 bilang bahwa apa sih yang biasanya tuh kayak bisa dibilang hinggap gitu kan di dalam dalam kita itu keinginan daging ya, keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu bukan dari Bapa tapi dari dunia ya. Dan Yesus menolong kita untuk melewati tiga gerbang dosa ini ya teman-teman. Dan tadi kita lanjut di kisah 12 ayat 12. Dan setelah dia berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ya, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ternyata di situ banyak orang yang lagi berkumpul dan lagi berdoa. Dan termasuk mereka tuh mendoakan Petrus ya. Petrus yang mereka tuh nggak mau, kayak aku bilang di awal bahwa mereka nggak mau kehilangan Rasul Petrus gitu. Dan oleh karena itu
Dibilang ketika Petrus itu sudah di luar, dia langsung pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes. Dan di situ ternyata mereka teman-temannya pun lagi berkumpul dan berdoa. Lanjut kita baca 13 dan 16. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ya, ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia nggak buka pintu. Ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus itu ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Ya, menarik ya di sini sikapnya Petrus. Di sini dibilang bahwa Petrus itu tuh terus ngetuk-ngetuk pintu. Kenapa? Karena takut pengawalnya tuh jadi bangun dan kejar dia gitu kan. Nggak, karena dia dia pasti akan bilang, tolong buka pintunya. Nggak mungkin dia cuma ngetuk-ngetuk nggak bersuara ya. Tolong temen buka pintunya gitu kan. Kalau saya lama-lama di sini, bisa jadi semua orang pengawal itu akan melihat saya dan mereka akan menangkap saya lagi. Jadi tolong buka pintunya segera ya. Tapi kalau tadi lihat dari respon teman mereka teman-temannya itu ya, mereka kayak nggak percaya itu Petrus gitu kan. Dan mereka tercengang melihat bahwa ketika mereka lihat bahwa benar-benar Petrus yang mereka lihat gitu kan. Jadi teman-teman, kenapa? Jadi ini suatu yang luar biasa sih kalau menurut aku ya teman-teman. Eh, Bagaimana mereka tuh terus, aku yakin bagaimana mereka tuh terus mendoakan dalam lingkungan mereka, lingkungannya Petrus, mereka tuh terus mendoakan Petrus untuk Tuhan memberikan pertolongan kepada Petrus. Dan ketika jawaban doa mereka benar-benar terjawab, betapa tercengangnya mereka, mereka benar-benar melihat Petrus itu kembali datang gitu kan. Karena mungkin mereka pikir, bukannya Petrus lagi ada di penjara gitu kan. Iya benar, tapi ini udah ada di depan gitu kan. Dia nggak sempat dibuka pintu, diketuk, terus dengar malah balik lagi, saya dibuka gitu kan. Mungkin saking saking girangnya dia sampein dulu ke orang-orang yang di dalam, ke teman-temannya itu ya. Jadi menarik sekali bagaimana kalau kita lihat ya, kumpulan-kumpulan Petrus itu lingkungannya adalah orang komunitas-komunitas yang dimana mereka tuh saling berteguh hati, saling menguatkan, saling mendoakan. Ini kumpulan komunitas yang sangat positif gitu kan. Dan ketika sorry. Dan ketika Petrus itu sampai di dalam, ya, Petrus itu bercerita. Dia menceritakan semua ya, dia bercerita dan menceritakan semua apa yang terjadi yang dia alamin kepada teman-temannya gitu kan. Dan kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa kita bisa mencari komunitas-komunitas orang-orang percaya di mana kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan ya. Dan kuasa doa kan kayak tadi dibilang bahwa mereka tercengang, nggak ada yang bisa melihat mujizat mujizat itu terjadi pada Petrus gitu. Dan hingga akhirnya mereka itu bisa sama-sama saling memuji-muji Tuhan karena mereka melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata gitu kan. Dan dia menjadi pelajaran bagi kita bagaimana tadi kita bilang bahwa Petrus punya komunitas teman-teman yang super positif ya, teman-teman yang bisa terus membawa dia untuk semakin percaya dan sama-sama saling menguatkan dan saling mendoakan. Nah, tapi teman-teman, kayak tadi aku bilang, komunitas apa sih ya? Banyak komunitas yang bisa kita cari ya. Komunitas di gereja, komunitas di luar gitu. Dan kita bisa bisa mempunyai komunitas seperti itu supaya kita tuh menguatkan iman kita dan kita bisa bertumbuh. Kita bisa bertumbuh untuk semakin mengenal Yesus, semakin percaya kepada Yesus. Tapi teman-teman di sini dibilang bahwa ada seorang yang bertanya kayak gini, kenapa sih kita harus pergi ke gereja? Penting nggak sih ke gereja?
Karena kita tahu ya komunitas-komunitas yang banyak tuh biasa terjadi di gereja gitu kan. Dan mungkin eh, kita bisa melihat orang-orang banyak aktif di gereja gitu. Dan kenapa sih kita harus pergi ke gereja gitu? Kenapa bisa kan kita tapi di rumah aja gitu kan? Aku nggak mau melayani di gereja gitu. Aku mau melayani di hatiku aja gitu kan. Ya udah, maksudnya kayak eh, nggak usah lah aktif 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 di gereja gitu kan. Saya mau menyembah Tuhan dalam hati saya aja gitu kan. Tapi penting untuk tergabung dalam komunitas orang-orang percaya ya teman-teman. Komunitas orang-orang percaya yang ada di gereja atau di lingkungan kita gitu kan. Komunitas orang percaya karena kenapa? Karena ketika kita semakin menjauhi dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita menjauhi komunitas-komunitas yang ada di gereja kita atau komunitas-komunitas orang-orang percaya, kita akan merasa kita jadi lebih aneh gitu ya. Dan dan ketika something happen pada kita, kita akan merasa bahwa kita nobody's care gitu kan, gak ada yang peduli gitu. Dan kita ngerasa bahwa kita itu merasa aku yang paling gitu kan, aku yang paling berbeban berat gitu kan. Padahal dan gak ada yang bisa menguatkan dan gak ada yang dan susah untuk kita bisa bisa dikuatkan kembali. Tetapi penting bagi kita untuk mencari komunitas-komunitas di mana yang bisa menguatkan kita dan membuat kita bertumbuh dan semakin percaya. Sama seperti Petrus ya, dia bertumbuh oleh karena lingkungannya positif. Dia belajar untuk percaya hari demi hari kepada kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kita lihat ya bahwa di kisah 12 ayat 17 bahwa tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Jadi, ketika dia udah merasakan bahwa Tuhan tuh mau memimpin dia, menolong dia, dia ceritakan. Dia ceritakan kebaikan Tuhan. Jadi, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita ketika kita merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang menuntun kehidupan kita, atau kita rasakan mujizat Tuhan dalam dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masa-masa sulit, kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan menuntun kita keluar dari kegelapan. Bagaimana Tuhan menuntun kita untuk bisa um, melalui permasalahan kita, dan kita akan menerima kesembuhan secara mental atau secara rohani. Harus kita bisa share menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya gitu. Bagaimana Tuhan menyembuhkan teman-teman semua ya. Dan dan kita bilang, sorry ya saya. Dan di ayat ke-18, saya nggak ada tulis di sini ya ternyata ya. Ya teman-teman boleh lihat ya, di ayat 18-nya, kisah 12 ayat 18, dibilang pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu ya. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Dan 19, Herodes menyuruh mencari Petrus, lalu ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Jadi, kalau tadi kita lihat ya, ayat 18 ini, esok paginya gempar dong berita. Hilang lagi si Petrus gitu kan. Gagal lagi nih gitu kan. Jadi, nggak jadi deh dia dieksekusi dan karena udah lolos dari penjara, dan ketika dicari nggak tahu, nggak ketemu kan, nggak ketemu Petrus, keberadaan Petrus. Dan itulah demikian juga dengan kita ya teman-teman. Ketika kita menerima Tuhan, biasanya ketika kita memutuskan untuk menerima Tuhan, biasanya ada dan kegemparan yang di markas besar setan. Di mana ini eh si eh si ini gitu kan? Udah hilang gitu kan? Dia hilang, dia balik lagi sama Yesus gitu kan. Tetapi
karena satu orang bertobat, ada kegemparan besar pun yang terjadi di surga, ya. Dan kegemparan dan sukacita besar pun yang terjadi di surga karena satu orang yang bertobat. Karena tadinya jauh, didekatkan, tadinya nggak percaya, kurang percaya, dan belajar bertumbuh dan semakin percaya, ya sukacita surga pun melimpah gitu kan. Dan markas besar setan pun juga mencari-cari gitu kan, tapi nggak ditemuin karena kita udah apa? Karena kita udah semakin lebih dekat dan kita semakin percaya dan kita bertumbuh gitu kan dengan hal-hal yang tadi udah aku sampaikan ya teman-teman. Jadi pelajaran ini adalah bahwa mujizat mujizat yang terjadi pada malam menjelang eksekusi itu bisa menjadi pelajaran bagi kita di bagian-bagian apa yang kira-kira ngena buat teman-teman, dan teman-teman bisa mengambil hal yang baik, hal yang positif untuk kita bisa mengikuti Yesus dengan lebih setia dan kita bisa lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Itulah pelajaran pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.